yang kedua. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Kita tampilkan peserta yang ketiga, yaitu saudara Oren. Kami bisa Bapa dalam kerajaan surga, kami mau belajar firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, mampukan kami untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pujilah nama Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis dan paling berpengaruh. Paulus menulis suratnya ini ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Jemaat di Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus atau didirikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Kemungkinan jemaat di Roma didirikan oleh orang-orang yang bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus dan orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta. Kita melihat kisah Rasul ayat pasal 2 ayat 10. Penulisan surat ini pada saat perjalanan misi yang ketiga Rasul Paulus. Pada saat itu ia berada di Korintus, tepatnya di rumah Gaius. Kita bisa melihat dari Roma 16 ayat 3 atau Korintus 1 ayat 14. Itulah introduksi singkat mengenai surat Roma ini. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tema yang akan saya bawa pada sore hari ini adalah berkat kematian Kristus. Berkat apa yang kita terima dari kematian Kristus? Yang pertama, kita dibenarkan. Kita bisa melihat dari ayat 1 sampai 7. Pokok yang diuraikan dalam bagian ini dapat disebut sebagai pembenaran, sebagai jaminan keselamatan orang Kristen yang sudah dibenarkan. Roma 1 sampai 4 mendapat dalam kasih Allah dan karunia Roh Kudus suatu jaminan keselamatan bagi orang percaya. Pembenaran karena iman mengakibatkan beberapa hasil bagi orang percaya. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera, tidak ada perang, tak ada kerusuhan, aman, tentram. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebutuhan yang paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera dengan Allah. Artinya permusuhan yang ditimbulkan oleh dosa dijauhkan melalui kematian Kristus. Damai sejahtera itu, hubungan damai sejahtera Allah dan manusia, pembenaran dari Allah karena Dia mengasihi. Damai sejahtera itu adalah suasana hati yang tenang, aman, tentram. Itulah pengertian yang dapat saya artikan melalui pembenaran ini. Yang kedua, beroleh jalan masuk. Beroleh jalan masuk. Jalan masuk oleh iman kepada Bapa. Dan oleh Yesus Kristus kita beroleh jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya paket bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu surga itu sendiri. Oleh Kristus sebagai Sang Pencipta
pelaku utama oleh iman yang menjadi alat menuju jalan masuk ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus melakukan hal ini tidak mempertimbangkan jasa dan kelayakan kita, tetapi Yesus melakukan ini berdasarkan kehendaknya dan kemauan Allah itu sendiri. Dia tidak mementingkan, tidak mempertimbangkan ketergantungan kita, tetapi dengan mempertimbangkan ketergantungan dan kepercayaan kita kepadanya dan penyerahan diri kita secara penuh kepada Bapa di sorga. Berkat yang kita terima dari kematian Yesus Kristus, yang pertama kita dibenarkan, yang kedua kepastian keselamatan yang kita terima. Berkat kedua itu kepastian keselamatan. Saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-8 sampai 9. Alkitab melukiskan iman sebagai keadaan pasti berdasarkan bukti yang diberikan Allah, sehingga orang percaya terjamin yakin dalam kepercayaannya, kepastian atau yakin, tidak ragu-ragu, optimis, pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan. Dalam bagian ini menceritakan bagaimana kita diluputkan dari pengarahan kepada dosa yang semakin meningkat di dalam diri manusia. Paulus mau menjelaskan bahwa kita memerlukan namanya keselamatan. Kita perlu kepastian keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Di dalamnya ada hidup yang kekal. Orang menerima hidup kekal itu pasti tidak akan binasa. Anda bisa membaca Yohanes 10 ayat 28 bahwa ketika kita menjadi milik Allah, ketika kita menerima kepastian keselamatan itu, kita menerima kepastian keselamatan daripada Allah itu, maka kita tidak akan binasa. Itu dalam Injil Yohanes 10 ayat 28, bahwa keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Keselamatan yang Tuhan janjikan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Itulah keyakinan kita, iman kita kepada Dia, bahwa kita pasti akan diselamatkan. Mengapa kita yakin bahwa kita pasti diselamatkan oleh Allah? Atas dasar apa? Yang pertama itu karena kasih Allah itu sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menghadirkan Yesus Kristus di dalam dunia, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Sekali lagi saya katakan, orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Karena kasih Allah yang begitu besar atas umatnya. Selain daripada kasih Allah, ada pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya, kematian yang membawa kepada kehidupan, kematian Kristus yang membawa kepada kehidupan. Saya mau katakan adalah kebutuhan pokok manusia adalah keselamatan. Itu kebutuhan pokok umat manusia adalah keselamatan. Oleh sebab itu Allah turun sendiri menjadi manusia untuk memberi pokok utama daripada manusia, yaitu keselamatan itu sendiri. Yang ketiga, berkat dari kematian Kristus yang dapat kita lihat adalah kita diperdamaikan dengan Allah. Berkat kematian Kristus adalah diperdamaikan dengan Allah, ayat 10 dan 11. Mengapa ada pendamaian? Ada apa? Dan apa yang terjadi di dunia ini sehingga kita perlu berdamai dengan Allah? Karena pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi seteru Allah. Manusia jauh dari hadapan Allah.
Manusia tidak lagi memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Semuanya rusak oleh karena kebobrokan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Allah dan manusia perlu berdamai. Kenapa? Karena Allah adalah membenci dosa. Manusia adalah terpisah dari Tuhan Allah. Ada jarak yang begitu jauh yang tidak dapat diseberangi oleh siapapun. Oleh sebab itu ada perdamaian dengan Allah. Karena tanpa pendamaian manusia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mau membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, baik yang komunikasikan, bahkan yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita langsung saja kita membuka kitab dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai 18. Dan bisa juga nanti ayat yang ke-50 sampai 52. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya mengangkat tema di sini adalah kuasa kebangkitan Kristus terang kehidupan. Tema khotbah saya adalah kuasa kebangkitan Kristus terang kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebangkitan tentunya ada kematian. Kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib merupakan suatu sentral kehidupan orang Kristen untuk menuju di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kematian dan kebangkitan Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tapi oleh karena kebangkitan Kristus kita bisa ada sampai saat ini. Apa yang kita yakini dalam kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kita memiliki fondasi yang kuat, yaitu untuk penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa dampak kebangkitan Yesus Kristus bagi kita? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan pasti ada dampaknya, dampak dari kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Jadi sini bisa kita lihat poin yang pertama di sini adalah kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kita tidak hidup dalam dosa lagi. Bisa kita lihat di ayat yang ke-17 di situ, saudara bisa lihat di situ ada yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu demikianlah binasa juga orang. Ayat yang ke-12, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, dampaknya kebangkitan Kristus adalah kita tidak hidup dalam dosa lagi. Saudara-saudara, dosa adalah masalah terbesar dan pergumulan manusia dalam sepanjang hidupnya. Sudah berbagai macam cara yang dia usahakan untuk menyelesaikan dosanya, tetapi tetap kosong, tetap tidak
tidak ada jalan keluarnya. Tetapi karena karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya menjadi jaminan bagi pengampunan dosa bagi kita. Sampai saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di sini bisa kita lihat kata dibangkitkan dalam terjemahan baru adalah dihidupkan. Kalau dalam bahasa Yunani adalah egiro, yang bentuknya adalah perfect, artinya kalau perfect sempurna, bahwa Tuhan pada saat itu benar-benar dibangkitkan. Itu yang saya mau sampaikan bagi kita semua, bahwa kebangkitan Kristus adalah benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu. Bentuk dan pois pasif, artinya tindakan dilakukan atas subjek, yaitu apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu sempurna pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Jadi bisa kita tahu saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pada saat disalibkan di kayu salib, di situ ada 7 perkataan Tuhan Yesus, tapi perkataan Tuhan Yesus yang terakhir itu adalah sudah selesai. Dalam bahasa Yunani tetelestai, artinya sudah selesai. Maut itu sudah dikalahkan, dosa itu yang membelenggu manusia sudah dihancurkan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit memberikan kita kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat juga di situ kata kamu dalam terjemahan baru adalah kita, artinya kita semua. Dalam bahasa Yunani adalah eimi, yang bentuknya kalakini, artinya sesuatu yang sedang dilakukan, perbuatan yang dilakukan, yaitu kita adalah yang membuat, yang menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi dosa, sehingga dia rela mati di kayu salib, dia dicambuk, dicaci maki, dia dibunuh sampai di kayu salib. Dia di situ memberikan penebusan bagi kita, karena kita yang menjadikan dia dosa, sehingga dia mati bagi kita semua. Itu yang menjadi perlindungan dalam kehidupan kita, bahwa kita lihat karya Kristus di kayu salib, bahwa dia mati dan dia bangkit dan mengalahkan maut, yaitu dosa. Poin yang kedua di sini adalah kebangkitan Kristus, jaminan hidup kita. Kebangkitan Kristus sebagai sulung di antara semua orang yang percaya kepadanya, yaitu hidup kita tidak selesai dibuang di lubang kubur dan kemudian lenyap begitu saja, tetapi akan berlanjut ke dalam kekekalan, yaitu jaminan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Ada jaminan yang kita dapatkan, yaitu kehidupan kekal, kerajaan surga. Kata mendapat bisa kita lihat di ayat yang ke-51 di situ. Saudara-saudara bisa baca di situ kata mendapat dalam bahasanya adalah pleromeo. Bentuknya kalau ini, yaitu artinya sesuatu yang sedang dilakukan, atau pois arti bentuk kata kerja, hubungan subjek dengan tindakan yang dilakukan, yaitu modus indikatif. Kepastian atau fakta yang benar-benar terjadi bahwa Tuhan Yesus hidup, bahwa kebangkitan Kristus nyata pada kejadian 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ini bisa kita lihat bahwa ada juga kata diubah. Bisa kita lihat di ayat yang ke-52, di ayat yang terakhir KB, di situ bisa kita lihat kata ubah ini dalam bahasa Yunani alaso. Bentuknya kata future, artinya suatu perbuatan yang belum terjadi atau masih dilakukan oleh subjek. Yaitu modus indikatif, kepastian yang benar-benar terjadi
Jadi saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus bangkit memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi ada satu kisah yang pernah terjadi bahwa ada suatu kelompok anak-anak, suatu tempat mereka bermain. Di situ ada danau dan anak-anak ini mereka bermain di sana, tapi di situ mereka berenang dan yang lain takut. Pada tempat itu ada buaya. Buaya itu bisa memakan orang. Jadi di situ bahwa anak ini yang keras kepala masih tidak mendengarkan apa kata orang tuanya ketika dilarang untuk berenang di tempat itu karena ada buaya, tapi dia tetap berenang di situ. Teman-teman yang lain melarang juga, tapi tetap dia melakukan untuk mau berenang. Tapi ketika dia berenang di situ, nah nampaklah buaya di situ dan buaya itu ingin memakannya. Tapi karena teman-temannya langsung lari karena rumah anak ini juga dekat dengan danau. Dan situ mereka lari untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Dan saat itu orang tuanya juga lari untuk menyelamatkan anaknya ini. Dan ketika menyelamatkan anak ini, orang tua melawan buaya ini sampai buaya ini memakan kaki ayahnya anak tersebut. Jadi yang kita dapat dari situ, saudara-saudara, bahwa perjuangan seorang anak, seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya, dia bisa rela kaki yang satu dimakan buaya. Nah demikian juga kita, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia rela mati memberikan nyawanya bagi kita, karena kita yang membuat dia dosa, menjadikan dia dosa, sehingga dia memberikan nyawanya untuk menebus kita, menyelamatkan kita, karena kita adalah manusia berdosa. Dan yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita adalah bahwa kita bersyukur hari ini kita ada karena keberkatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan di surga.